Aku Nuri Lentik, aku lifestyle blogger dan aku entrepreneur. Semangat terus ya! Assalamualaikum, here we are. Welcome in our podcast, Hijab Vibe Podcast. Hari ini aku udah kedatangan Teh Nui, seorang woman entrepreneur, lifestyle blogger juga. Welcome Teh Nui, apa kabar hari ini? Oh baik. Cerah ya? Oh iya dong. Secerah Bandung hari ini ya? Alhamdulillah, cuacanya lagi bagus. Lagi bagus. Berarti semesta mendukung podcast kita hari ini ya? Tentu. Siap. Teteh. Jadi sekarang ini kan di masa pandemi kayak gini ya, perempuan dituntut untuk lebih jeli melihat peluang. Betul. Nah, menurut Teh Nui sendiri gimana nih sih peluang buat para hijabers ini menjadi seorang woman entrepreneur? Sebetulnya siapapun bisa ya jadi seorang wirausaha atau entrepreneur. Kalau misalnya kita sebagai hijaber juga peluangnya banyak sekali gitu. Apa bisa dari hobi kita, bisa dari komunitas kita, bisa dari teman kita atau keluarga kita, itu bisa jadi ada peluang untuk peluang usaha. Sampel, misalnya Kak Rafa itu komunitas blog, itu kan banyak ya. Iya betul. Yang bisa diambil jadi peluang usaha itu bisa jualan makanan, kemudian jualan kerudung, fashion, apapun itu bisa jadi peluang gitu. Asal kitanya peka gitu. Kalau misalnya kitanya nggak peka, ya nggak bisa. Jadi gitu. Tanggap sama situasi ya Teh. Betul sekali. Apalagi pandemi kayak gini kan ya, itu tuntutannya memang banyak gitu kan ya. Tapi buat teman-teman nih, teman-teman hijabers yang pengen memulai wirausaha, tapi dia nggak tahu dari mana stepnya. Nah, memulai semua itu paling dasar apa sih Teh? Paling dasar memang satu sih, sebetulnya kita harus peka terhadap peluang usaha ya Kak ya. Yang pertama itu. Nah, kalau misalnya kita nggak peka ya sulit gitu. Kalau misalnya kita lihat sekeliling kita, apapun itu bisa. Kalau misalnya memang bisa jadi cuan gitu ya, jadi uang itu kenapa enggak gitu. Benar. Seperti itu. Dan kedua memang banyak sistem, nggak mesti kita sendiri yang ngebangun kita jadi wirausaha. Kita bisa join sama teman, kemudian kita bisa jadi reseller, jadi dropshipper, kemudian bisa misalnya intinya join sama teman itu juga bisa. Nggak mesti sendiri untuk ngebangun wirausaha itu atau usaha itu, join sama teman pun ataupun dengan yang lain juga bisa sebetulnya kayak gitu. Teh Nui sendiri pernah nggak sih ngalamin apa namanya sebagai woman entrepreneur ya? Ketika pertama kali terjun langsung ke dunia wirausaha, itu kan pasti banyak hal-hal yang harus dipelajarin. Betul. Nah, dari mana sih sebenarnya kita bisa mendapatkan banyak pelajaran atau ilmu itu yang bisa langsung diaplikasiin? Sebetulnya itu memang otodidak sebetulnya, karena memang boleh cerita sedikit? Boleh. Nggak boleh gimana? Kalau nggak boleh. Tinggal itu kan saya itu di Cibaduyut ya Kak ya. Itu wah, itu mah ya. Home industry gitu iya, ya. Bener. Itu memang semua jualan ada di sana. Bener. Dari sepatu, apalagi sepatu itu memang ciri khas banget. Kemudian fashion juga itu banyak banget konveksi. Kemudian orang-orang yang memulai usaha dari sana. Vibes-nya marketing sekali. Betul. duta ya. Nah itu memang dari sana mulai gitu kan. Oh iya ya, kenapa nggak mencoba jualan gitu. Itu dari kecil. Kenapa nggak coba jualan? Minimal kita promote. Oh ini kakak saya jualan sepatu. Oh ini saudara saya jualan sepatu custom. Oh ini kakak saya jualan makanan ringan. Seperti itu. Nah mulai dari sana baru itu mulai aku coba jualan sendiri, ngebuat usaha sendiri. Kebetulan juga usaha sendiri juga kayak gitu. Usaha sendiri. Senang sih ngedengernya ya. Jadi perempuan itu mesti punya skill. Yap. Ya. Betul sekali. Dan enggak menutup kemungkinan semua bidang juga bisa dikuasain sama perempuan. Bisa. Mungkin skopnya juga memang kalau perbandingan sama laki-laki kan kita nggak bisa ngebandingin ya. Kita memang punya batas. Cuman untuk urusan usaha itu terbuka sekali untuk yang namanya perempuan gitu. Tidak menutup kemungkinan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau buat wirausaha sendiri semua bisa dilakuin ya? Bisa dilakuin. Bisa jadi peluang gitu maksudnya ya. Asal kitanya peka, itu intinya. Asalnya kita peka
peka terhadap gimana sih caranya peluang ini bisa kita eksekusi gitu. Kalau cuman ini bisa jadi usaha nggak eksekusi apa cuma kayak gitu. Kalau di Bandung sendiri ada nggak sih komunitas yang menjembatani buat para ya misalkan hijaber atau orang-orang yang memang belum berkecimpung di wirausaha terus mereka pengen berwirausaha, ada nggak sih komunitasnya? Sebetulnya ada untuk komunitas. Kebetulan memang kalau di offline nggak ada sih. Saya ikutan di Facebook sebetulnya. Di Facebook itu ada beberapa komunitas yang memang mengarahkan gitu. Ikutan di kebetulan memang sesuai dengan usaha saya. Itu saya konveksi, kemudian vendor tas, kemudian lanjut. Itu memang sepatu, itu memang saya include di sana. Jadi memang buat cari link, kemudian cari inspirasi, cari channel juga di Facebook itu memang terbuka sekali Kak, kayak gitu. Kalau sebenarnya secara luas nih Tehnya, aku ini secara global, ada nggak sih buat seorang women entrepreneur itu support system dari pemerintah atau dari daerah atau dari komunitas itu secara langsung ya? Secara langsung sebetulnya so far sih sampai sekarang memang belum ngerasain. Cuma kalaupun memang kita bisa cari channel sebetulnya ada. Karena dengan sendiri ikut juga bisa juga sebetulnya bisa ya. Sendiri juga bisa kalau nunggu disupport dari pemerintah kan ya itu lama gitu kan. Iya. Kita bisa sendiri gitu kan ya, misalnya dengan teman-teman para pengusaha di Indonesia juga ada sih sebetulnya himpunan pengusaha Indonesia. Itu kalaupun memang mau di IG-nya juga sering gitu kan ya, kasih saran, kemudian apapun itu yang memang support ke yang namanya entrepreneur tuh banyak banget. Banyak ya. Iya. Sebetulnya kalau kita mau lebih keras usaha, effortnya mungkin ya Teh ya yang lebih tinggi. Nah, Teteh kan udah berapa lama sih langsung terjun di dunia entrepreneur ini? Kalau misalnya untuk terjun sih dari SD ya. Wow. Dari SD karena surprise ya jawabannya dari SD loh. Ini udah marketing sekali ya. Dari SD karena memang kebetulan ibu aku tuh memang basicnya dia itu entrepreneur gitu Kak. Jadi jualan apapun yang memang jadi bisa dijual. Entrepreneur tuh berasal dari keluarga, ada gennya. Ya, ada gennya juga memang dari ibu memang iya. Karena memang terus juga lingkungan juga di Cibaduyut kan tuh memang penjual semua gitu. Jadi why not gitu. Aku nggak jualan apa gitu yang bisa aku jual kayak gitu. Jadi ada nggak tips khusus dari Teteh sendiri nih secara pribadi yang mungkin pernah dari pengalaman pribadi atau kayak gimana buat para hijabers yang ingin memulai usaha atau yang sedang berproses melakukan usaha supaya mereka tuh tetap fight? Betul. Kalau misalnya memang untuk tips sendiri sih memang pertama satu, ketika mau berkecimpung di dunia usaha kita harus fight. Kita memang harus continue karena usaha itu kan tidak seperti bekerja ya. Sama memang bekerja, cuman yang namanya usaha kan bisa up, bisa down gitu kan. Kita memang mentalnya itu harus kuat. Menjadi seorang entrepreneur itu tuh harus kuat mental. Dimulai dari mental. Kemudian kita harus coba cari link yang banyak, kita lebarkan teman-teman, channel, kemudian informasi kita memang harus banyak banget informasi karena kalau kita nggak dapat informasi ya susah gitu. Kita mau jualan apa kalau nggak ada informasi susah dong. Benar, betul. Berarti kalau kayak gitu sosial media punya impact besar dong. Untuk saat ini sangat efeknya bagus banget gitu kan ya. Karena memang sosial media itu support banget gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya dikelola dengan baik, wah itu luar biasa. Tehno sendiri punya nggak akun yang memang dikhususkan untuk yang ini? Kalau untuk akun sendiri itu bukan untuk online store, itu memang aku kebetulan kerjasama sama teman. Itu ada di IG-nya di Nulentik. Nah, itu IG-nya boleh tadi ulang lagi. Nulentik itu bisa di follow ya. Itu memang aku jualan untuk fashion. Kita lebih fokus ke fashion. Tapi untuk offline-nya itu memang produksi tas. Itu memang aku vendor gitu. Jadi kalau vendor tas mau boleh ya, langsung aja nanti di follow dan di stalking IG-nya. Siapa tahu teman-teman boleh DM ya, terbuka ya, boleh open 7x24 jam. Siap. Gitu. Seru banget Teh, hari ini kita seru-seruan ngobrol cicet soal woman entrepreneur. Sebenarnya masih banyak banget ya. Banyak sekali. Diminum dulu Teh. Boleh. Haus ya dari tadi ngobrol aja kan ya. Terima kasih. Nih,
Teteh, hari ini aku bikinin teh susu teh susu panas. Yap, Ini favorit aku juga Enak. dari kedai Jante. Enak nggak? Enak ya, Jangan lupa cucu visit ya. sini ya. Tuh, teman-teman jangan lupa buat visit ke sini ke kedai Jante, adanya di Jalan Garut nomor 2. Daerah Kaca Piring. Betul. Harus ke sini karena tempatnya cozy place buat kalian yang mau ngelepi, ngerjain tugas, kongko, nongkrong, Sip. arisan juga bisa, ya teh? Bener bisa? Hangout ya. Yakin bisa? Yakin bisa Ayo dong. kita. Ayo, Banyak banget menunya dan di sini affordable banget ya Enak harganya. banget. Jangan lupa ke kedai Jante Jalan Garut nomor 2 daerah Kaca Piring Bandung. Ditunggu. Teh Nui, thank you banget hari ini sudah mau berbagi pengalaman, informasi. Semoga menginspirasi para hijabers Bandung dan hijabers pada umumnya, juga para perempuan di luar sana, Pak, supaya selalu produktif, berkarya, terus selalu yang pasti selalu positive vibes. Tuh. Sama kayak tagline kita, good vibe for a good life. Good fight for good life. Good. Teman-teman jangan lupa buat like, comment, dan share video ini dan juga subscribe YouTube channelnya Hijabers TV. Yap, tuh. Tapi punya YouTube juga nggak? Punya, Nui Boleh, Lentik. please. Jangan lupa di subscribe. Apa tuh? Nui Lentik, kemudian IG-nya juga Nui Lentik. Oke. Nah tuh ya teman-teman jangan lupa buat di subscribe. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah.